Kami ingin mengajak kalian untuk menjadi kunci jawaban bagi Kema Unpad. Gimana? Teman-teman siap jadi jawaban Pajajaran? BEM Kema Unpad 2023 Kabinet Kunci Jawaban memiliki visi BEM Kema Unpad sebagai pijar Pajajaran dalam menghasilkan karya penuh makna. Kemudian, sebagai acuan dalam menjalankan BEM Kema Unpad Kabinet Kunci Jawaban, kami memiliki 6 misi. Misi yang pertama, Inclusive Student Governance. Misi yang kedua, Harmony in Movement. Misi yang ketiga, Human Resources Empowerment. Misi yang keempat, Social Humanity Growth. Misi yang kelima, Progressive Learning. Dan misi yang keenam, Act of Service. Dari 1 visi dan 6 misi, kami percaya BEM Kema Unpad dapat menjadi kunci jawaban untuk Kema Unpad dan juga Indonesia. Maka, ikuti terus perjalanan dari BEM Kema Unpad 2023 Kabinet Kunci Jawaban. Perkenalkan, nama aku Fadi Oktamulia Ramawati selaku Sekretaris Umum BEM Kema Unpad 2023. Sekretariat Umum bertanggung jawab terhadap kinerja dan pengembangan internal BEM Kema Unpad yang juga memiliki fungsi sebagai fungsi pengawasan, yaitu terhadap kinerja dari setiap biro dan departemen di dalamnya, baik itu dari aspek fungsional, operasional, dan juga finansial. Biro Kesekretariatan dan Administrasi merupakan sebuah fondasi yang memiliki fungsi sebagai mitra dalam penyampaian regulasi antar lembaga, yaitu Rektorat, BEM Fakultas, UKM, dan juga BSO. Selain itu, Biro Kesekretariatan dan Administrasi juga memiliki wewenang dalam penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang mana akan diberlakukan selama 1 tahun masa periode kepengurusan. Halo, Perkenalkan, saya Salsabila Eka Putri. saya Husni Ibnu Sabili selaku pimpinan Biro Keuangan BEM Kema Unpad 2023. Biro Keuangan adalah biro yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan yang ada di BEM Kema Unpad, mengatur regulasi anggaran, pendapatan dan pengeluaran baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan biro atau departemen serta seluruh program kerja yang ada di BEM Kema Unpad 2023. Biro Keuangan memiliki fungsi sebagai mitra dalam penyampaian regulasi birokrasi antar lembaga, yaitu badan semi otonom dan kelompok kegiatan mahasiswa. Hai Kema Unpad, perkenalkan kami dari Biro SPO, yang mana kami di sini sebagai Biro di BEM Kema Unpad yang bertanggung jawab atas internal BEM Kema Unpad. Biro SPO sendiri memiliki 3 fungsi utama, yakni fungsi engagement, development, dan apresiasi evaluasi. Nah, untuk menunjang ketiga fungsi ini, kita membagi tim Biro SPO menjadi berapa tim, Bang? Di sini kita ada 4 tim. Yang mana di sini ada engagement, development, recruitment, dan juga di sini ada untuk staff relation atau station yang mendampingi departemen-departemen. Kita ada juga tim performance management. Perkenalkan, saya Wafi Faruzaman sebagai Kepala Biro RDA. Perkenalkan, saya Raka Maulana Rahmat sebagai Wakil Kepala Biro RDA. Biro Riset Data dan Analisis bertanggung jawab untuk melaksanakan riset, di mana riset tersebut menghasilkan informasi sebagai landasan untuk melaksanakan program kerja yang tepat sasaran. Selain itu, Biro RDA memiliki tanggung jawab menjadi pusat data Kema Unpad. Halo, perkenalkan nama saya Azkia Nadila sebagai Kepala Bidang Kaderisasi BEM Kema Unpad 2023. Bidang kaderisasi adalah sebuah bidang yang bergerak dalam lingkup pengembangan mahasiswa dan juga lembaga kemahasiswaan sebagai bagian daripada sistem pengadilan untuk membentuk suatu ekosistem pengembangan mahasiswa yang resilient dan juga proaktif terhadap kebutuhan. Pengembangan infrastruktur lembaga ada dan terbentuk sebagai jawaban dari isu serta permasalahan terkait pengembangan organisasi dan organisasi mahasiswa baik di dalam kampus maupun luar kampus. Melalui pengembangan infrastruktur lembaga, mahasiswa diajak untuk dapat mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mempelajari hal-hal serta tools yang dapat membantu mereka dan organisasi mereka untuk berkembang di masa depan. Departemen Pengembangan Infrastruktur Lembaga merupakan departemen yang memiliki peran penting terhadap penyusunan strategi pengembangan dan juga manajemen kelembagaan.
Departemen Pengembangan Infrastruktur Lembaga juga memiliki fungsi sebagai penyedia utama kebutuhan kelembagaan, mulai dari hasil riset, konten, dan layanan konsultasi, guna membangun ekosistem di Unpad yang resilient dan berkelanjutan. Dan kini saatnya pengembangan infrastruktur lembaga menjadi kunci jawaban bagi segala isu kelembagaan yang ada. Halo, aku Caya. Aku Abdul. Kami dari Departemen KPSDM BEM Kema Unpad tahun 2023 Kabinet Kunci Jawaban. Departemen KPSDM hadir sebagai konseptor dan juga fasilitator dalam pembentukan sistem pengkaderan dan juga pengembangan sumber daya mahasiswa yang ada di Unpad. KPSDM membantu terbentuknya sistem pengkaderan yang berkelanjutan dan mampu memberikan perubahan dalam sistem kaderisasi. KPSDM BEM Kema Unpad 2023, Lifting Others. Perkenalkan, gua Zila Leponasova sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan hadir sebagai bidang yang memastikan pengoptimalan sumber daya mahasiswa guna mewujudkan Unpad sebagai perguruan tinggi yang memiliki sumber daya mahasiswa unggul dengan mengoptimalkan proses ruang daya guna. Departemen Inovasi merupakan departemen yang bergerak dalam pengembangan inovasi serta peningkatan mutu prestasi dalam bidang akademik. Departemen Inovasi juga memfasilitasi Kema Unpad untuk terus proaktif, inovatif, dan juga prestatif dalam pengoptimalan yang berjenjang, yaitu ruang, daya, dan guna. Departemen Seni Budaya dan Olahraga merupakan departemen yang bertanggung jawab atas terjalannya ruang daya guna di bidang seni, budaya, dan olahraga yang ada di keluarga mahasiswa Universitas Padjadjaran. Selain optimalisasi sumber daya yang ada di Universitas Padjadjaran, departemen ini juga diharapkan mampu untuk memberikan wadah bagi Kema Unpad untuk dapat mengekspresikan minat dan bakat mereka untuk menjadi warna baru bagi Universitas Padjadjaran. Menjadi bagian dari bidang kemahasiswaan, Departemen Ekonomi Kreatif bergerak dalam proses ruang, daya, guna, potensi Kema Unpad, sektor kewirausahaan, terkhusus ekonomi kreatif. Tahun ini, kami tidak hanya bermimpi menunjukkan eksistensi, tetapi kami juga memaksimalkan peran pemberdaya dalam membangun proses ekosistem ekonomi kreatif berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldiansyah dari Fakultas Hukum. Kawan-kawan sekalian bisa memanggil saya Rizky. Saya di sini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Kemasyarakatan BEM Kema Unpad 2023 Kabinet Kunci Jawaban. Di bidang kemasyarakatan sendiri, kita ada dua departemen. Pertama, Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat atau disingkat Adsosmas. Yang kedua, Departemen Lingkungan Hidup yang disingkat LH. Di bidang kemasyarakatan sendiri, kita mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat. Kita bergerak di bidang sosial, tidak hanya sebagai penghubung kepada masyarakat, namun advokasi sebagai landasan utama untuk menciptakan sustainability. Adsosmas hadir di BEM Kema Unpad 2023 bukan hanya sekedar membantu masyarakat, tetapi Adsosmas juga ikut membantu mengatasi isu-isu yang tengah marak di masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, tanggap bencana hingga bina desa. Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat juga merupakan perwujudan dari peran mahasiswa dalam poin ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Departemen Lingkungan Hidup adalah garda terdepan perlindungan lingkungan hidup kepada mahasiswa dan masyarakat di ruang lingkup Unpad, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia, dan dunia. Dalam meningkatkan kepekaan mahasiswa dan masyarakat, Departemen Lingkungan Hidup melakukan aksi nyata, kampanye, dan kolaborasi bersama pihak internal dan eksternal sehingga tercipta harmonisasi bersama. Perkenalkan, nama aku Askia Saputra Adiansyah sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi BEM Kema Unpad 2023. Bidang Komunikasi dan Informasi hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan terjalinnya berbagai komunikasi dengan pihak internal ataupun eksternal Kema Unpad untuk memastikan berbagai kebermanfaatan hadir untuk Kema Unpad dan juga Bumi Padjadjaran. Departemen Hubungan Internal hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga harmonisasi komunikasi strategis dan koordinasi lembaga kemahasiswaan. Untuk terciptanya harmonisasi, inklusivitas, intensif, dan sustainable di lingkungan keluarga mahasiswa Universitas Padjadjaran. Halo Kema Unpad, kami dari Departemen Hubungan Eksternal BEM Kema Unpad 2023. Saya Fariza Arfan Alfarisi Kurniawan sebagai Kepala Departemen Hubungan Eksternal BEM Kema Unpad 2023. Saya Radwa Salomanaira sebagai Wakil Kepala Departemen Hubungan Eksternal BEM Kema Unpad 2023.
Departemen Hubungan Eksternal yaitu departemen yang menjadi pintu utama alur komunikasi antara BEM Kema Unpad 2023 dengan pihak eksternal. Serta kami percaya dalam perjalanannya kami akan membangun meaningful collaboration atau kolaborasi yang bermakna dengan berbagai entitas dan stakeholder yang kami miliki, yaitu diantaranya seperti perusahaan, NGO, komunitas, universitas lain, dan juga dengan pihak alumni. Oleh karena itu, di sini tanggung jawab kami sebagai Departemen Hubungan Eksternal untuk menjaga alur komunikasi dengan berbagai pihak eksternal di luar sana. Halo Kema Unpad, perkenalkan aku Anissa Rahayu sebagai Kepala Departemen Media dan Informasi BEM Kema Unpad 2023. Dan aku Anissa Aulia Rahma sebagai Wakil Kepala Departemen Media dan Informasi BEM Kema Unpad tahun 2023. Departemen Media dan Informasi hadir sebagai garda terdepan publikasi BEM Kema Unpad dan juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang menarik, informatif, akurat, serta memberikan pembaharuan dalam gaya media sosial organisasi mahasiswa. Departemen Media dan Informasi juga bertanggung jawab sebagai penyaji konten kreatif pada seluruh platform media sosial yang dimiliki oleh BEM Kema Unpad, termasuk video yang kalian tonton saat ini. Perkenalkan, nama gue Tats Muhammad sebagai Kepala Bidang Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik BEM Kema Unpad 2023. Bidang Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik atau biasa disingkat DKKP adalah bidang strategis sebagai satuan kontrol sosial terhadap isu dan kebijakan nasional, daerah, hingga isu-isu yang ada di kampus. Bidang DKKP sendiri terdiri beberapa departemen, yakni Departemen Adkesma, Kastrat, dan Proaksi. Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa merupakan departemen yang dibawahi oleh bidang dinamisasi kampus dan juga kebijakan publik. Yang mana pada tahun ini Adkesma membawa dua nilai, yang pertama nilai proaktif dan yang kedua nilai responsif. Departemen Adkesma bertugas sebagai pengawal isu interkampus dan tentunya Departemen Adkesma menjadi tonggak advokasi bagi mahasiswa Universitas Pajajaran. Peran Departemen Adkesma untuk mendorong adanya perubahan regulasi atau kebijakan kampus yang mana nantinya sejalan dengan keberpihakan kesejahteraan Kema Unpad. Departemen Kajian Strategis merupakan unit pengkajian gerakan yang sistematif, responsif, representatif, dan berintegritas, yang mana memiliki fungsi utama untuk menganalisis, mengolah data, serta informasi secara ilmiah terhadap isu-isu strategis, yang mana nantinya akan direalisasikan dalam bentuk advokasi gerakan, aksi, maupun penyikapan isu. Departemen Propaganda dan Aksi adalah departemen yang memberikan edukasi secara kreatif, inovatif, agitatif, dan juga informatif untuk meningkatkan social awareness terhadap isu-isu sosial maupun politik, baik di tingkat kampus, daerah, maupun nasional. Departemen Propaganda dan Aksi hadir sebagai katalisator pergerakan untuk meningkatkan dan menjaga marwah pergerakan di Universitas Pajajaran. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. 1000 orang tua bisa bermimpi, satu anak muda bisa mengubah dunia. Hari ini bukan saatnya untuk saling bertanya, tapi saatnya bagi aku, kamu, kita menjadi kunci jawaban untuk Pajajaran. BEM Kema Unpad 2023, Kabinet Kunci Jawaban. Bukakan kunci, berikan jawaban. Aku, kamu, kita, Jawaban Pajajaran.